Halo teman-teman, selamat datang di Perantau Talks. Bersama saya Alivia, saya adalah host dari Perantau Talks Podcast. Nah, sebelum kita memulai episode pertama kita kali ini, saya akan menceritakan sedikit ya tentang background saya. Jadi saya berasal dari Kalimantan Barat, Indonesia, dan pernah bekerja di luar negeri, khususnya di Timur Tengah, yaitu di Kuwait selama 2 tahun dan juga di Dubai selama 1 tahun. Nah, melalui podcast ini, saya ingin mengajak teman-teman semua nih untuk mendengar langsung cerita orang-orang Indonesia yang sedang merantau di berbagai belahan dunia ya, atau di luar negeri. Kita akan ngobrol seputar karir, kehidupan, tantangan, dan juga pelajaran yang mereka dapatkan selama tinggal dan bekerja di luar negeri. Nah, jadi dimanapun kalian berada, selamat datang di Perantau Talks, dan mari kita mulai obrolan hari ini. Halo Dandi, gimana kabar Dandi? Halo, it's been good. Good? It's been good. Oke. Makin better sih. Ya, mungkin teman-teman ini yang baru pertama kali gitu ya, tahu tentang podcast ini dan baru pertama kali ketemu kita, terutama juga Dandi. Boleh kenalan bentar dong, Dandi, tentang background kamu, Oh, asal kamu, dan sekarang lagi kerja di industri apa, gitu. betul. Oke. Nama saya Gusti Dandi, D-nya Dubai. Terus saya aslinya Puncak Bogor dan sekarang tuh sama kayak Alivia juga mungkin kami itu kerja di hotel industri tapi saya bagian front desk, terutama guest experience. Nah, ini tuh saya udah spend hari ke 329 di Dubai, Uni Emirat Arab. 329 hari, berarti hampir setahun ya Gus ya? Hampir setahun, Hampir hampir dikit setahun. lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya juga uh, ya Dandi itu teman aku juga dulu di Dubai. Jadi kita emang sama-sama kerja di hotel yang sama kebetulan gitu kan. Dan kita tetap keep in touch sampai sekarang. Nah, pasti teman-teman juga banyak ya penasaran gimana sih perjalanan Dandi di Dubai, gimana cara bisa kerja di sana. Kemudian tantangan aja nih yang Gusti. Oke, Gusti apa Dandi nih? Apa namanya? Bebas sih, Gusti, Gusti. Gusti boleh, Gusti Gusti. boleh, dan boleh. Jadi Boleh. gimana sih tantangan Gusti di sana? Gimana kehidupan Gusti di sana? Jadi kita dengerin aja ya gimana prosesnya gitu. Nah, Hmm. jadi aku Hmm. mau nanya di Gus, kamu asalnya dari mana? Puncak Bogor, Ya, puncak. memang kan aslinya di Puncak Bogor. Cuman tuh lamanya di Bandung. Saya spend hampir 4 tahun di Bandung. Tuh, Mm-mm. udah sempet ditawarin sama RT saya di Bandung. Terus kenapa lo nggak buat KTP Bandung aja? Terus kan saya bilang ke RT-nya kan. Tapi kan harus keluar dari kakak. Ya juga sih ribet. Gitu kan. Ya. Nah, Nah, udah itu ke Bandung, and then ke Solo, 8 bulan mutasi di perusahaan yang sama. Jadi saya spend 4 tahunan, 4 tahun 2 bulan di perusahaan yang sebelumnya tuh, and then di Bromo 8, enggak deh, 11 bulan. Udah itu ya sini ke ah, Dubai. oke. Jadi sebelum kamu ke Dubai itu kamu udah ada pengalaman dulu ya, Gus ya di Indo? Udah dan 2019 berarti kurang lebih ya berarti pengalaman saya 6 tahun di Indonesia. 6 tahun. Oke, Aha, 6 tahun. aha. Wah, lama juga ya. Oke, oke. Kalau aku dulu 2 tahun sih di Bandung juga. Aku kerja di Bandung 2 tahun Ah, ke ke luar negeri, ke Kuwait waktu itu. Nah, I jadi see, alright. gitu. Nah, terus gimana Gus? Kok bisa ke apa? Ke Dubai gitu, mandiri atau lewat agent gitu? Siapa tahu bisa di-share juga kan sama teman-teman semua. Hmm, hmm, hmm. Eh, saya tuh tahu kalau misalkan teman-teman yang kerja di luar negeri itu ada dua cara, Mm-mm. lewat mandiri ataupun lewat agen gitu. Mm-mm. Tapi saya tuh lebih memilih mandiri. Bukan karena nggak punya uang buat bayar agen, itu mah iya. Tapi itu Oke. alasan lain tuh alasan utamanya itu karena saya pengen ngerasain perjuangannya sendiri. Mm-mm. Instead of bayar ke agen, kita bayar and then nutup mata gitu kan. Terus nunggu 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 digantung. Mendingan saya ngerasain perjalanannya sendiri, kayak nge-apply apply buat CV bakal makin oke, nge-reach out HR-nya sendiri gitu Mm-mm. kan. Nah tapi kenapa Dubai? Mm-mm. Eh, karena sebenarnya tuh kalau misalkan dibandingin
sama negara-negara lain gitu, Uni Emirat Arab sendiri itu kayak di Indonesia aja sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang tahu flow-nya. Jadi kita nge-apply sendiri, and then interview kayak biasa, terus surat kontrak turun, udah gitu aja. Dibandingin sama teman-teman yang mungkin kerja di Australia atau di Jerman atau di Swiss misalkan. Hmm. Di Swiss sekarang setahu saya lebih gampang, cuman contohnya di Jerman aja mereka tuh harus bisa bahasa Jerman dalam level B2 kalau nggak salah. Jadi itu sebenarnya tuh gampang masuk Uni Emirat Arab kalau misalkan dapat kerjaannya ya. Oke. eh tapi tuh gak sesusah itu juga sih gitu. Nah, tapi kenapa ke luar negeri gitu? Ya. Murni karena sebel sama pemerintah Indonesia pas itu. Oke. Jadi Oke. kan pas 2025 tuh kabur aja dulu kan, hashtag kabur aja dulu. Saya Ya, tuh tuh. kayak Benar. ah yang lain ikutan FOMO ceritanya Alivia FOMO. Hmm. Orang lain aja bisa ke luar negeri, masa gue enggak? Gitu aja sih, simple dong. Simpel itu ya. Oke. Jadi nyari-nyarinya itu dari semenjak ada hashtag kabur aja dulu berarti. Udah mulai nyari-nyari ke luar negeri. Udah mulai nyari secara serius. Kalau misalkan dulu kan pas saya masih di Bromo awal-awal tuh ya tahu aja gitu ada loker ini ada loker ini, cuman ya kan gue di Bromo belum lama. Hmm. Masa sih udah mau ke luar negeri gitu kan. Tapi karena ada hashtag kabur aja dulu, ya udah mulai diseriusin akhirnya. Iya, iya, betul sih. Jadi, aku juga setuju sama Dandi gitu kan. Sebenarnya memang ada dua cara, kita bisa mandiri atau agent. Tapi memang kebanyakan orang Indonesia tuh mereka kurang informasi ya Dan ya, gimana biar bisa keluar negeri. Mereka kebanyakan nih taunya pakai agent. Padahal agent itu juga Mhm. bayarnya lebih gitu ya, bayar ke merekanya. Kita dulu, kalau aku sih pribadi semuanya difasilitasin ya dari awal Hmm. dari awal aku apply sampai aku berangkat kita semua difasilitasi sama perusahaan kayak gitu. Jadi Yes, tapi kalau memang mandiri itu kita semuanya harus ngurus sendiri ya Dan ya, benar-benar bener bener. ngurus sendiri, tidak ada bantuan dari agent dan memang effortnya lebih besar. Nah, Mhm. Tapi emang kerasa perjuangannya sendiri sih. Untung saya masih diuntungin karena tinggal di puncak. Jadi dekat sama Jakarta. Jadi mm, bolak-balik ke konsulat jenderal yang di Jakartanya itu ya bisa kehitung ya gampang. Tapi mm, gimana kalau misalkan teman-teman yang dari Papua atau ya dari Medan gitu kan harus bolak-balik gitu. At least harus stay dulu di Jakarta selama 2 minggu. Cuman buat urus-urus kayak gitu. Tapi ya worth it aja sih kalau misalkan yang emang mau ngerasain perjuangannya. mm, iya betul betul. Ya, aku juga setuju tuh. Nah, jadi aku kepo nih, Gus. Kalau misalnya kamu kan apply, baru kepanggil interview tuh berapa lama sih? Terus proses sampai HR, dan kalau dari kamu dari Hmm. Indonesia berapa lama? Karena case-nya beda nih sama aku. Aku dulu ke Dubai karena udah di Kuwait. Jadi prosesnya Oke. cepat kan, kurang dari seminggu Hmm. aku. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Dan? Gus? Sebenarnya tuh saya tuh nge-apply tuh mungkin ke luar negeri ya. Ke Ya. Dubai, Singapura, Maldives tuh saya tuh kayak tebal jala aja sih Alivia gitu. Hmm. Banyak banget, banyak banget. Dan hotel tempat saya kerja sekarang tuh adalah hotel luar negeri pertama saya yang ngundang interview saya pertama kali gitu. Jadi tuh di undangan interview pertama kali alhamdulillahnya langsung masuk gitu. Wow, wah keren. Yes, alhamdulillahnya gitu. Jadi saya tuh nggak bisa ngambil apa ya nggak bisa ngambil kesimpulan sebenarnya tuh kurang lebih berapa lama. Tapi Mm. dari saya sendiri karena baru pertama kali, saya tuh dapat undangan interview 25 April. Nah saya tuh masukin lamarannya ke hotel itu 19 April, berarti kan 6 hari. Nah dari interview pertama tanggal 25 April sampai dapat kontrak kurang lebih 4, 5 atau 6 Mei gitu. Itu 10 harian berarti ya. Jadi kurang lebih ya 2 minggu sih. Mungkin karena mereka butuh juga sih. Pada akhirnya mungkin karena mereka butuh jadi cepet. Saya tuh nggak bisa bilang apakah ini bisa dibilang cepet atau enggak. Karena ya itu tadi baru pertama kali dan alhamdulillahnya langsung masuk kayak gitu sih. Ya, oke. Jadi cepat juga ya, Gus ya. Sekitar ya 6 hari udah dapet interview ya. Mungkin ya.
20 hari lah, 20 hari mungkin ya. Total ya. 20 harian total. Ah, berarti less than a Maksimal, month. maksimal, maksimal. Ah, ah. Wow, kurang dari sebulan. Ya, ya, ya. Oke. Kurang dari sebulan ya, pas turun kontraknya ya. Tapi ketika kontrak udah turun, Mm-mm. saya tuh kan sempat nanya kan, gue tuh masih harus melawan notice nih di hotel sebelumnya gitu. Mm-mm. Dan alhamdulillahnya tuh mereka tuh ngerti. Karena ya gimana, mereka udah biasa kan nge-hiring expat, nge-hire expat. Jadinya pas saya kontrak turun tanggal 5-6 Mei itu, onboarding saya 7 Juli, berarti 2 bulan. Jadi saya bisa one month notice di hotel sebelumnya, and then bisa 1 bulan spend sama keluarga di rumah di puncak gitu sih. Mereka ngerti sih sebenarnya gitu, nggak keburu-buru banget jadinya saya. Fleksibel ya berarti ya. Oh. Indeed, indeed. Dan itu pun divalidahi sama teman saya yang HR juga. Dia tuh sekarang di Abu Dhabi. Dibilang, ya Gus, kalau di sini tuh pada ngerti, soalnya kan mayoritasnya memang expat, gitu Mm-mm. kan. Nggak kayak di HR, nggak kayak HR di Indonesia yang kadang tuh tiba-tiba ghosting kayak gitu. Ngerti sih di sini tuh. Tapi ini sebenarnya satu hal juga ya, kalau memang mereka uh, kurang interest sama kita ya, mereka tuh info loh ke kita. Misalnya nggak Iya, forward ya, jadi kita nggak menunggu terlalu lama, kayak less than a week, mereka udah kabarin. Bahkan saat interview, itu kalau mungkin dari kita atau merekanya kurang interest, mereka akan bilang. Itu yang aku suka nih, kenapa apa nah, fly ke luar negeri. Bener nggak, Gus? iya, iya. Ya. Benar-benar ini fun fact-nya yang apa ya jadi hal apa ya yang bikin saya culture shock pertama kali saat interview Hmm. orang luar negeri bukan orang luar negeri di Dubai. Jadi tuh sebelum masuk interview usernya tuh bilang ke saya dan FYI saya tuh nggak interview sama HRD, saya langsung interview sama user sama satu orang doang. Udah gitu aja. Nah, sama usernya tuh asisten guest relation manager-nya itu sebelum mulai kan pasti ngobrol-ngobrol dulu kan kayak biasa gitu. Kayak bridging. Dia tuh bilang, Gus, lo nanti gajinya segini, benefitnya segini, gitu. Lo mau lanjut atau enggak? Sementara kan saya tuh kerja, uang bukan prioritas saya, gitu. Saya tuh kerja karena happy aja dulu. Saya percaya nanti kalau misalkan happy, mah kita bisa ngasih yang terbaik. Kalau ngasih yang terbaik, terus nanti kan dikasih yang terbaik, gitu. Nah, saya kaget kok langsung dibilang gajinya segini, gitu kan. Terus kan saya jelasin kan kalau misalkan uang bukan prioritas saya. Tapi itu ini ngebuktiin kalau misalkan di sini tuh pada efisien, mereka tuh nggak mau wasting time dan nggak mau ngegantung juga. Jadi kalau misalkan lo udah nggak minat, ya udah ngapain gue lanjut kayak Betul. gitu. Closure-nya gitu sih. Iya, 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 betul. Sama, sama. Aku juga begitu. Bahkan sebelum yang pas ke Dubai itu, sebelum aku interview, aku udah dikasih tahu nih, benefit kamu sekian. Menurut kamu gimana? Kamu mau lanjut interview nggak? Jadi udah apa ya? Udah apa transparan ya, Gus, di depan. Benar. Kalau kalau kita kan di Indo kebalik ya. Nanti setelah sudah melewati semua interview, user, HR, bahkan bisa aja GM gitu, baru dikasih tahu Hmm. fitnya. Itu yang Hmm. salah satu yang emang aku suka efisien dan itu cepat banget prosesnya. Kita nggak nunggu-nunggu Hmm. sampai 2 minggu sampai sebulan gitu kan. Ya, Tuh. Oke, ya, ya iya atau enggak gitu. Dan benar, benar, datanya benar, baik efisien. Karena dari mungkin mereka juga nggak mau wasting time. mm Tuh, betul, betul. Tapi walaupun memang kompetisinya lumayan banyak di Dubai, tapi kalau kita tahu celahnya, kita juga bisa dapat ya, Gus ya, kerja di sana ya. Iya, iya, dan FYI mereka tuh prefer Mm-mm. milih lokal hire. Jadi tuh emang sih kalau misalkan kerja di Uni Emirat Arab atau mungkin Middle East secara umum itu susah. Kalau misalkan kita di Indonesia contohnya atau teman-teman di negara lain. Tapi once kita udah masuk ke kawasannya which is Uni Emirat Arab, kalau misalkan kasus saya tuh cepet kok gitu. Karena mereka prefer ya local hire. Apalagi kalau misalkan internal transfer ya. Karena saya kan di part of Marriott nih. Kalau misalkan saya mau internal transfer ke hotel yang belong to Marriott juga, itu lebih cepat lagi. Gitu. Ya, betul, betul banget sih. Sebenarnya juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga buat misalnya orang-orang yang dari Indonesia ya untuk keterima di UAE karena mereka juga butuh orang yang bisa cepat ya. Karena kan kalau misalnya hire baru itu lebih cepat prosesnya. Mungkin kalau di
company di UAE sendiri mungkin mereka butuh berapa notice period gitu. Umumnya Ya, masih 30 hari ya notice period umumnya kalau nggak salah betul. di sana. Sama, sama, Ya sama kayak di sama. Indonesia. Oke. Nah, kalau menurut Gusti nih, ada culture shock terbesar nggak selama bekerja gitu, yang beda dengan Indonesia? Soal kerjaan ya, Mm-mm. culture shock terbesar. Apa ya? Sebenarnya tuh sih kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu, tuh, ini pertanyaannya tuh mungkin kayak simple ya, cuman buat saya tuh harus mikir dua kali. Oh gitu. Karena tuh jujur sebenarnya tuh enggak semengerikan itu. Gas mengerikan itu ya. Kerja di Uni Emirat Arab, terutama Dubai itu menurut saya enggak semengerikan itu karena Mm-mm. saya kan udah 6 tahun ngerantau, Mm-mm. gitu kan. Mungkin karena mentalnya udah kebentuk gitu ya Alivia ya. Dan pas di Bromo pun kan pakai bahasa Inggris juga. Toh kebanyakan tamunya dari luar negeri gitu. Cuman mungkin pada akhirnya kan kita orang Indonesia ya, walaupun di luar negeri gitu. Ya betul. Walaupun saya lebih milih di luar negeri buat sekarang tuh mungkin karena di situ di Uni Emirat Arab, terutama Dubai itu 200 plus nationalities. Mm-mm. Memang banyak anomali. Mm-mm. Ya kan? Memang banyak anomali. Ya. Jadi tuh kayak nerima kelakuan mereka tuh hal yang masih struggle sih buat saya sih. Sesimpel gimana mereka pada straight to the point. Kita kan sebagai orang Indonesia, Southeast Asia gitu kan. Masih mikir kan buat ngomong kayak gimana, kayak gimana. Mereka tuh lebih straight to the point. Yang sebenarnya itu bagus. Jadi kan ya tadi biar nggak wasting time, biar transparan kan kata kamu tuh. Tapi tuh kita sebagai bangsa yang nggak enakan, masih mikir dua kali sih kayak pas itu teman saya bilang Gus lo tuh jelek sih time management itu saya sakit hati jujur itu saya Oh sakit iya, hati karena mereka Karena langsung dibilang expert kayak ya. gitu. Hmm. Iya, 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 tapi selebih itu di kerjaan mungkin kalau misalkan teman-teman yang sempat kerja di hotel di Jakarta, yang fast pace yang bisnis hotel itu bakal cocok-cocok aja sih kerja di Dubai karena saya berangkatnya dari resort yang slow orang-orang datang buat liburan kayak gitu. Tapi sama aja sih kerjaan pada akhirnya cuma nih setiap hari pakai bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris ya. Awalnya struggle nggak Gus pakai bahasa Inggris kan pasti mungkin orang Indonesia mikir aduh pakai bahasa Inggris nih gitu pasti susah gitu kan. Menurut kamu gimana Gus? Enggak sih, ya mungkin karena Ya, tadi itu saya berangkat dari Bromo. Ya, tapi tuh sebenarnya tuh bahasa Inggris di sini tuh iya sih harus bisa bahasa Inggris. Tapi nggak harus sesempurna itu juga. Karena di sini tuh bahasa utamanya pasti ini ya, bukan official language-nya kayak mother language-nya memang bahasa Arab. Gitu kan orang lokalnya sendiri kan gitu. Terus ya kebanyakan expat tadi yang mereka tuh nggak belajar bahasa Inggris dari awal jadi ya emang I wouldn't say we're using broken English tapi kita pakai effective English jadi oke. yang penting ngerti aja Jadi, gitu iya. nggak semengerikan itu juga sih. Ya aku paham. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kerja tapi kalau misalkan teman-teman yang kerja di front office itu patut di itu sih patut dipilah-pilih bahasa Inggrisnya atau kata-kata yang dipakainya. Hmm. Iya, ya benar. Ya, aku juga banyak juga mungkin skill bahasa Inggrisnya mereka kalau aku lihat ya, Indonesia itu masih jauh lebih baik gitu loh. Tapi memang kitanya kurang Oke. pede kadang ya. Padahal no need to be perfect gitu. Benar kata kamu, kita nggak usah perfect banget. Dan Betul. ya selama conversation, kita ngerti lah apa yang orang omongin, terus kita tahu cara ngeresponnya, tahu apa yang mereka mau gitu. Udah gitu kan sebenarnya. Gitu. Karena memang Iya, iya. di Timur Tengah tuh sebenarnya mereka tuh butuh pekerja gitu, butuh kita gitu. Ah, Jadi kayak sangat fleksibel banget buat kita kayak mungkin di negara lain yang kompetisinya lebih besar, memang kita harus punya apa ya potensi atau skill yang sangat mumpuni, especially bahasa gitu. Tapi kalau di Timur Tengah mereka amat sangat fleksibel sih kalau menurut aku. hmm, Hmm, I see. iya, Oke. Emang iya ya? Oke. Mereka tuh butuh butuh iya, iya sih. Butuh Bet- kita berarti. iya betul. Apalagi sekarang kalau di Saudi ini juga walaupun situasi lagi kurang kondisif, mereka lagi hiring juga nih besar-besaran mereka butuh orang juga.
banyak gitu sih. Jadi emang Ah, mungkin karena Saudi, ya mungkin kultur orang Arab gitu yang nggak mau kalah. Ya mereka nggak mau kalah dari Uni Emirat Arab. Buktinya kan ya, mereka lagi ngebangun Jeddah Tower, kayak the tallest building in the world kan. karena ada vision Saudi Vision 2030 gitu. Jadi dia benar-benar Ah ya benar. Ya. sekarang lagi gencar banget gitu untuk membangun cadangan-cadangan devisa negara yang lain lah, tidak hanya bergantung sama minyak, tapi pariwisata juga sedang. Ah Nah, ya benar kayak di Dubai. Dubai kan sebenarnya yang utamanya itu pemasukan utamanya itu dari pariwisata dan bisnis, bukan oke, minyak. Dubainya sendiri ya, Dubainya sendiri. poinnya sendiri. Oh. Nah, kalau sebut apa ya, misalnya menurut Gusti nih, perbedaan terbesar jadi Indo sama di Timur Tengah gitu lah, terutama di Aha. apa kira-kira? Banyak sih. Banyak. Tapi tuh apa ya? Ini kok Indonesia tuh kayak kesannya jelek ya bagi saya. Tapi emang itu yang saya rasain. That's why saya ke luar negeri gitu ya. Mungkin itu perbedaan eh, negara maju sama negara berkembang nggak sih Alevia? Maksudnya tuh, ini ngomongin soal kerjaan gitu ya. eh Mereka tuh lebih respect waktu. eh Jadi kalau misalkan di Indonesia kan kita extend tuh disebutnya loyal, bla 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 kan, gitu. Atau bahkan ada yang extend gak dibayar, disebutnya loyal. Yang penting ada pizza aja, disebutnya loyal. Nah, di sini tuh kalau misalkan lo extend dipertanyakan, lo salahnya apa? Kok bisa extend? Gitu. Efisiensi yang sebenarnya buat saya yang orang Indonesia nggak enakan terus berangkat dari satu kayak kayak masih kayak masih beradaptasi lah sama fast pace di sini tuh. Terus soal apresiasi, apresiasi saya ngerasain di Indonesia, tapi ketika saya ada di Uni Emirat Arab, terutama Dubai itu, di sini tuh nggak tahu ya, lebih diapresiasi. Cocokologi saya, ini nggak tahu sih, mungkin karena tergantung company culture atau kayak gimana. Tapi cocokologi saya, ini kan kita kebanyakan ekspat gitu. Apalagi ada yang datang ke Uni Emirat Arab, terutama Dubai itu ya sendiri gitu. Kayak literally nggak ada siapa-siapa di sini kan gitu. Ya yang bisa mereka lakuin mungkin terus ngasih hal-hal positif gitu. Biar bisa survive mungkin, biar dia survive. Kayak gitu sih, apresiasi dan waktunya di situ memang kudu efisien. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang kerja di hotel kayak saya, yang disediain akomodasi tapi agak jauh dari tempat kerjanya. Lo tuh harus efisien karena kalau misalkan lo nggak bisa ngatur waktu, lo bakal miss the bus. Akhirnya lo harus ngambil public transport yang sebenarnya cukup oke, cuman harus spend waktu 2 kali lebih lama dibandingkan ngambil bis dari hotel yang di provide gitu loh. Gitu. Pengalaman itu sih ya, pernah ketinggalan. Betul. Betul. Oke. Sering sih. Ya. Nah, jadi memang sebenarnya tuh apa ya, profesional, lebih profesional ya kalau di YI ya dibandingkan Indonesia gitu. Bisa. Jadi mungkin memang kalau untuk kita yang anak muda, kita kan memang terbiasa sama face-to-face environment, kita menjadi profesional gitu kan. Dan kita yang itu memang di luar negeri itu lebih mendukung dibandingkan Indonesia. Jadi sebenarnya ada plus minus juga gitu kerja di Indonesia, kerja di gitu. Cuma aku juga setuju prefer untuk kerja di luar karena ya itu tadi yang udah disebutkan. Dan waktu juga manajemen waktu karena mereka melihat untuk apa kamu extend tapi tidak ada produktivitas gitu. Apa yang salah kayak gitu kan? Aku juga pernah ditanya Gus, nggak hanya kamu aja nih. Oke. Oke. Gitu. Dan waktu itu malah manajer aku karena manajer itu kan pasti ada beberapa hal yang harus extend ya. Sampai atasanku lagi, direktur aku bilang gini, kamu harus kalau udah selesai langsung pulang gitu, jangan lama-lama, jangan kayak manajer kamu gitu. Malah digituin gitu kan, kayak kan kita kalau di Indonesia kita belum pulang kalau manajer belum pulang nggak sih? Kayak kita nggak enak Aha. gitu kan. Ya. Tuh. Itu sih aku juga shocknya di situ. Ini kan mereka mereka respect banget waktu dan Sabtu Minggu kalau aku libur kan karena di office
dan itu benar-benar nggak boleh datang gitu kan. Biasalah kalau belum ada kerjaan apa belum ada yang selesai kita Ya. dulu di Indonesia aku suka datang jujur to be honest Sabtu atau Minggu aku, Hmm. tapi kalau di sini di luar negeri enggak. Ah, oke. Ini saya baru keinget sesimpel ini deh. Apa? Kadang kalau misalkan habis shift itu ada yang masih gantung. Itu jarang banget di mention unless urgent. Kalau urgent mereka langsung telepon gitu. Tapi kalau misalkan ada yang perlu ditanyain ke saya yang udah di akomodasi misalkan atau lagi di luar, pokoknya udah beres jam kerja aja. Itu bakal ditanyain di keesokan harinya ketika saya mulai shift. Itu sih yang saya rasain gitu. Walaupun misalkan saya di mention, saya nggak di spam gitu. Lo harus jawab sekarang, lo harus jawab sekarang. Nggak juga sih. Kalau misalkan urgent basis ya tadi langsung ditelepon. Oh, Gitu sih. Jadi hidup saya bisa tenang. oke, good. Ya, same. Jadi work life balance ya, Gus. Gimana? Work life balance ya? Work life balance kalau yang emang megang work life balance. Tapi saya tuh nggak megang work life balance sih, Alivia. Oh, gitu. Tapi kan masih aku lihat masih bisa menikmati Dubai lah ya. Iya. Tapi konteksnya tuh saya tuh lebih megang work life trampolin. Jadi Hmm. mungkin ini saya yang bangkit dari hotel yang jadwalnya itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Kalau misalkan work life balance, kayaknya nggak akan balance pada akhirnya. Jadi saya nyatuin, gitu kan. Oh. Work sama life. Hmm. Jadi jalan bersamaan. Jadi itu pekerjaan gue ya part of kehidupan gue juga gitu. Tapi itu susahnya emang harus nyari pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Harus nyari pekerjaan yang bikin happy. Alhamdulillahnya itu sampai sekarang dan semoga keterusan ya saya happy sama pekerjaan saya sekarang sih gitu. Cari pekerjaan yang emang kamu passion di situ ya, gitu. Betul, karena pada akhirnya kan semua pekerjaan mah jangankan semua pekerjaan tidur aja capek kalau misalkan tidurnya kebanyakan. Jadi lo carilah pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Oke, oke, oke. Sip. Nah, ini nih yang banyak ditanyakan. Benefitnya apa aja sih kalau di Dubai? Coba sebutkan, O- Gus. Oke, Benefitnya udah di cover apa aja dari perusahaan? oke. Nah ini nih hal-hal yang soal materialistik yang kayak gini ya, kan? Yang Ya, saya tuh mikir kayak banyak banget gue ditanyakan. gue kesini bukan karena benefit, tapi tuh sesimpelnya gaji di Indonesia sama gaji di Uni Emirat Arab itu kurang lebih sama di hotel. Kalau misalkan masih staf biasa, itu yang saya rasain sih. Karena iya sih, eh basicnya lebih gede, gitu kan. Tapi itu kan di Indonesia juga service charge-nya yang gede. Itu at least yang saya rasain sih, Alivia. Iya sih di sini akomodasinya disediain. Tapi kan kalau misalkan di Indonesia biaya hidupnya lebih murah. Jadi sebenarnya sama sih. Hmm. Jadi yang paling saya senang kerja di sini tuh tanggal merahnya emang nggak banyak. Tapi kita tuh eh, karena kerja di luar negeri dan punya home country masing-masing, itu bisa ngambil cuti sebulan dan dirapel. Jadi kita tuh bisa literally pulang ke negara kita masing-masing dalam waktu sebulan atau bahkan kalau masih ada public holiday itu 45 hari. Dan teman-teman saya sering kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kondisinya lagi perang kayak gini, mereka tuh bisa 2 bulan, 3 bulan di home country-nya sendiri. Ya, Teman-teman saya pada balik ke sini tuh udah tunangan. Nah, itu sih nah, gitu ya. yang Udah. saya benar, yang saya rasain utamanya tuh. Tapi kalau misalkan selebihnya, insurance yang kayak gitu-gitu mah, kayaknya sama aja ya. Menurut saya gitu sih. Tapi kalau misalkan soal uang, wah, ya elah. Ke Dubai mah jangan nyari uang. Menurut saya gitu sih. Gitu ya. Menurut saya gitu. Ya, jadi sebenarnya benar sih, Gus. Kalau untuk buat teman-teman yang jadi entry level, ya, staff biasa itu memang di Indonesia tapi tetap lebih besar daripada Indonesia, betul nggak? Nyampe lah dua digit gitu. Nah, tapi memang apa namanya hal itu untuk entry level aja gitu ya. Tapi kalau udah level supervisor, manager ke atas itu gede banget, gede Oh banget gitu, ya. oke. Gitu. Karena aku di finance, jadi
aku bisa melihat lah gitu. Oh, ternyata memang standarnya seperti itu. Jadi buat kalian yang pertama, belum lagi ke Timur Tengah, jangan expect gaji. Tapi benefitnya udah di cover visa, transport, makan, akomodasi, ya, tiket pesawat, pulang pergi, apa lagi? Libur satu Iya, bulan, asuransi, ya udah. Terus apa lagi? Banyak kan? banyak. Ya ya Benefit kalau kalau dipikir banyak juga. banyak kan? Jadi kita tinggal bawa badan aja sebenarnya ke Timur Tengah. Karena again, Timur Tengah tuh butuh pekerja. Gitu sih. Terus Hmm. buat aku untuk Ya step hmm. itu oke. Timur Tengah stepping stone di awal kayak mesti kayak aku yang ya apa tadi ada yang mau ditambahin silahkan Gus. Saya juga baru ngeh sih kalau misalkan Duty Meal tuh di provide. Iya kan? Maksudnya tuh kadang saya tuh libur, Hmm. terus tuh ngambil bis dari akomodasi ke hotel cuma buat sarapan doang, and then balik lagi udah gitu doang. Jadi Hmm. sebenarnya tuh kalau misalkan kita bisa manage-nya, kalau misalkan mau hemat banget, di sini tuh bisa aja sih Alivia. Beneran. Saya tuh ini, kalau misalkan mau nyebutin angka, saya tuh pernah survive sebulan di sini dengan 3 juta doang. Yang kecil banget kan kalau misalkan di Dubai itu 3 juta tuh Sama, paling berapa sih? sama. Living cost Bisa aku bisa aja sih kalau tidak misalkan kita segitu manage-nya. di sana. Yes, yes. Iya. Asalkan kita bisa nge-manage-nya sih. Tapi kalau misalkan apa-apa kayak GoFood-nya sini which is Talabat itu bisa easily spend 60 dirham atau misalkan 300 ribuan yang sebenarnya nggak worth it. Tapi ya itu karena living cost-nya di sini tinggi, Ya. biasa-biasa aja sih. Kita bisa akalin sih dengan memasak sendiri gitu ya. Itu lebih murah. Bisa, Terus juga bisa, banyak bisa, bisa. tempat wisata di Dubai itu gratis, Gus ya. Iya, saya kan sering liar kemana kan. Ya betul. Dan sebenarnya tuh nggak spend uang yang banyak sih kecuali ya pakai Metrocard gitu. Hmm. Tapi Metrocard berapa sih? Gitu kan. Metrocard tuh kayak apa ya MRT lah ya MRT. Ya kayak ini kayak imaninya sih Eh gitulah. apa tuh Gold Card ya? Nggak ya mumpung pakai gold aja. Masih awal bulan tuh Pakai saya. Gold. Beda. Kalau Gold lebih mahal ya 2 kali lipat harganya. Beda. Tapi emang worth it sih karena kalau misalkan pakai rush hour Iya. terus aduh energi saya udah habis di kerjaan tapi saya masih mau explore gitu kan. Buat konten juga gitu. Gold card tuh emang nice to have sih karena lebih less crowded kan gitu. Hmm. Oh. Oke, Gus, keren banget sih emang perjalanan kamu. Kayak ini juga sangat menginspirasi juga buat teman-teman gitu kan. Dan kalau misalnya nih ada pesan dan kesan nggak misalnya untuk teman-teman yang di Indonesia gitu biar bisa mengikuti jejak Gusti yang mau Waduh, negeri. pesan Nanti gimana gitu eh buat orang-orang yang pengen kerja juga di luar negeri nih kayak gitu. sebenarnya sih nggak usah ke luar negeri sih Alif ya. Kalau misalkan Mm-mm. prioritas kamu di Indonesia, karena kan banyak teman-teman yang harus ngejengin adiknya, yang kayak gitu-gitu kan, simpel kayak gitu kan, atau misalkan nggak diizinin orang tuanya. Mm-mm. Tapi tuh menurut saya tuh harus kerja sesuai dengan passionnya, yang sebut tadi saya mention, yang sebut tadi kamu mention, biar worth it aja sih. Kayak kalau misalkan kita spend 1 tahun, emang 1 tahun nggak kerasa. Tapi kalau misalkan kita spend 1 tahun di satu perusahaan yang kita nggak suka, kan kerasa juga ya. Ya. Tapi kalau misalkan mimpi kamu di luar negeri, yang pengen ngerasain first world country, gitu kan, please harus dikejar sih, gitu. Karena ya menurut saya itu takut banget. Masih banyak banget teman-teman saya atau bahkan karena kan saya suka bikin konten juga kan supaya ngejapri gitu kan. Kalau ke di luar negeri doang bla bla bla. Kayak ternyata masih banyak banget orang-orang yang pengen mimpinya itu pengen ngejalanin mimpi di luar negeri gitu. Dan ya kejar aja karena takutnya kalau misalkan nanti nggak bisa dikejar sekarang, nanti pas tua nanti kita udah nggak ada energi terus nyesel gitu kan. Emang sih ada resikonya. Emang sih ada pengorbanannya gitu. Tapi semoga pertaruhan yang dikorbankan itu ya worth it aja sih gitu. Ya masa sih saya ke luar negeri, emang sih saya living my dream. Tapi masa sih nggak ada resikonya gitu kan. Resikonya saya jauh dari keluarga gitu kan. Saya nggak bisa eh, makan
Indomie di pinggir jalan pas waktu hujan itu saya nggak bisa. Di situ nggak bisa. Ya, Karena Indominya di sini beda gitu. Di ya, sini bang nasi Padang aja. Saya nggak bisa. Jadi harus kalau misalkan mimpi lo di luar negeri, please jalanin aja. Gue dikejar. Mau apapun itu karena uang atau misalkan karena pengen ngejar karir yang lebih oke, ya kenapa enggak gitu. Karena oke. saya bisa gitu. Alipia juga bisa. Ya, betul. Banyak ya, banyak cara ya untuk ke luar negeri dan sebenarnya apalagi buat kita yang masih muda, kejarlah gitu cita-cita setinggi mungkin. Kalau mau ke luar negeri ya sekarang lah waktunya. Banyak cara, bisa mandiri ataupun agent gitu kan. Dan itu tergantung Hmm. pilihan dari masing-masing gitu. Nah, buat yang pengen kepoin konten kamu nih Gus. Nah, di mana IG-nya? Apa IG-nya? Terus kalau ada YouTube boleh share juga. Oke. YouTube tuh saya tuh sebenarnya nama saya aja sih guys, Gusti Dandi gitu kan. Di YouTube tuh saya pasti video panjang gitu kan. Kayak konten-konten mungkin ngobrol kayak gini ya gitu. Tapi kalau misalkan mau kepoin keseharian saya kayak POV saya kerja kayak gimana, ada in my life atau misalkan saya kalau ngejokes karena saya suka nulis materi buat setup gitu. Ya di YouTube juga ada versi shorts, TikTok dan juga sama Gusti Dandi atau Instagram juga Gusti Dandi atau @gdpriyatama username-nya. Sebenarnya tuh TikTok eh, YouTube Short sama Reels tuh itu duplikat aja sih. Oh, oh. Kontennya sama Ya, nanti kita juga gitu. share ya di bawah. Ya, oke. Iya. So, buat teman-teman juga yang pengen tahu insight tentang bekerja di luar negeri, terutama Middle East ya, aku juga share di konten IG aku. Ntar pantengin aja di situ. Dan aku juga ada grup gratis WhatsApp untuk info worker kerja di Timur Tengah dan juga remote jobs ya. Kalian juga bisa gabung. Nanti linknya aku taruh di bawah. Oke, so thank you so much ya Gusti ya udah berbagi pengalamannya. Aku appreciate banget atas waktunya juga. Semoga ceritanya menginspirasi Oke. teman-teman di sana. Buat teman-teman yang ingin kerja luar negeri dan buat Gusti juga semoga stay safe di sana. Oke, stay healthy juga. So, kita um, pamit sebentar dan see you guys and have a nice day. Bye-bye. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode pertama di Perantau Talks kali ini. Semoga cerita dan obrolan kita hari ini bisa memberikan insight, inspirasi, dan juga gambaran yang lebih nyata tentang kehidupan serta berkarir di luar negeri. Nah, jika kalian ingin mendapatkan lebih banyak insight seputar bekerja dan hidup di Timur Tengah, berdasarkan pengalaman aku nih selama bekerja di Kuwait dan di Dubai, kalian bisa follow Instagram aku di @alifiatahir atau mengunjungi link.id garis miring Alivia Mujiono. Nah, di sana kalian juga bisa bergabung dengan komunitas gratis, mengakses berbagai informasi dan resource, serta menjadwalkan sesi konsultasi one-on-one bareng aku jika kalian pengen berdiskusi lebih lanjut tentang peluang di luar negeri, khususnya Timur Tengah. Nah, dan jika kalian memiliki cerita merantau yang ingin dibagikan atau tertarik nih menjadi tamu di Perantau Talks, kalian bisa banget isi di guest form melalui link yang tersedia di deskripsi episode ini. Oke? Nah, jangan lupa follow podcast ini dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Alivia, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode Perantau Talks berikutnya.